Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib musalla Nurul Falah rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat maghrib yang kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya kita yang hadir, berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah bercerita sama antum, Nabi kalau melihat orang dagang melakukan transaksi jual beli di masjid, itu Nabi bilang, suruh doain, la arbahallahu fi tijaratika, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan kamu. Atau artinya kita boleh melaknat orang itu, nyumpahin kalau bahasa kitanya. Jadi kalau ada orang dagang di masjid nggak boleh tuh dagang di dalam masjid. Suka kan antum melihat itu ada orang suka dagang di dalam masjid, nggak boleh tuh. Mau dagang buku kayak mau dagang apa, nggak boleh. Kalau antum melihat yang seperti itu, antum katakan la arbahallahu fi tijaratika. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam tijarah. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau misalkan jual belinya itu barangnya nggak dibawa, boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Transaksi dia, tapi barangnya nggak dibawa ke masjid, boleh apa nggak? Tetap nggak boleh. Datang ke masjid, mana? Ngobrol di masjid aja nyok. Ngobrolin apa? Bisnis apa? Bisnis tanah. Boleh nggak? Kan tanahnya nggak dibawa, nggak boleh. Meskipun barangnya itu tidak ada. Atau jual beli cincin gua no baru punya, beli. Nggak boleh ngomongin jual beli itu di masjid, itu nggak boleh. Nah, ini Nabi dulu melarang. Bahkan Nabi menyuruh melaknat atau nyumpahin supaya melakukan transaksi jual beli di masjid itu didoain, disumpahin supaya tidak mendapatkan keuntungan. Nah sekarang ada ojek online. Datang waktu sholat, saya salut benar kalau ada tukang ojek online itu datang waktu sholat, dia berhenti ngojek, dia sholat. Di sini kan suka ada juga kan tukang ojek datang, waduh saya salut benar. Dia tahu kapan dia harus beribadah, dia tahu kapan harus dia berikhtiar, dia sembahyang. Tapi bolehkah tukang ojek misalkan di masjid itu menerima aplikasi, duduk buka aplikasinya? Itu kalau istilahnya itu ijarah itu yang dia jual jasa. Sebetulnya nggak boleh juga. Masjid itu dipakai untuk apa? Untuk tempat sujud, berzikir, baca Al-Quran. Anak-anak nih pada ngaji boleh nggak di masjid? Boleh. Tetapi catat baik-baik, ketika sholat ditunaikan, tidak boleh ada bising kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak. Kedua, masjid ini harus dijaga karomahnya. Karomahnya itu apa? Kemuliaannya. Jangan sampai berantakan, kotor, nggak boleh. Masjid itu harus dijaga, karomah masjid itu harus dijaga. Saya selalu mengatakan bahwa masjid musola itu ini benteng pertahanan umat Islam terakhir nih.
Kalau musola masjidnya itu udah kosong, habis sudah umat Islam. Habis sudah umat Islam. Antum lihat itu sejarahnya Palestina itu. Disikat habis sama orang-orang Israel tuh ketika dia menyelidiki masjidnya subuh sudah mulai ditinggalkan. Ketika subuhnya itu sudah sepi, orang-orang itu sudah ternina bobokan malamnya itu dengan hiburan macam-macam, disikat habis itu oleh orang-orang Palestina, oleh orang-orang Israel. Sekarang ditantang itu orang Palestina. Ayyuhal Palestiniyun katanya. Oh ya orang-orang Palestina, lan taghlibu alaina. Ente enggak akan pernah menang dari kami. Kecuali kalau subuhnya itu ramenya seperti Jumat atau Id. Maka saya katakan masjid itu, musola itu benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau masjid musolanya tidak ada penghuninya, habis. Nah sekarang ada orang yang mau memajukan ini lagi. Saya berharap sih anak-anak mudanya, ayo dibangkitkan lagi. Kan khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar ilmu lalu dia amalkan. Wa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Qur'an lalu dia ngajarin sama orang lain. Mudah-mudahan dengan dia ngajarkan Al-Qur'an, Allah atur nanti rezekinya. Mungkin ketika dia akan mengais mencari kerjaan dimudahkan oleh Allah dan lain sebagainya. Ayo. Maka sekali lagi nih gerakan mengaji di musola ini yang sudah dimulai, kita pikirkanlah bapak-bapaknya ini. Meskipun mengajar Al-Quran itu bukan semata-mata untuk itu. Cukup, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.